Motor matic bergaya retro alias bergaya Vespa Matic sedang digemari di pasar Indonesia. Bukan dari baru-baru ini aja sebenarnya, karena sebenarnya motor bergaya retro ini sudah digemari di Indonesia sudah sejak lama. Dan semua ini berawal dari yang namanya Honda Scoopy. Memang Honda Scoopy bukan motor matic secara harfiah yang pertama kali membawa desain retro klasik. Namun kalau kita berbicara yang mengenalkan tren retro klasik di motor matic, tentu aja Honda Scoopy sangat berjasa dalam hal ini. Dan semenjak Honda Scoopy mengenalkan konsep klasik retro, Indonesia akhirnya dibanjiri dengan motor berkonsep klasik retro. Bahkan sampai saat ini konsep klasik retro yang diperkenalkan oleh Scoopy masih menjadi tren, yang mana beberapa produsen masih mengeluarkan motor bergaya retro klasik ini. Begitupun Honda, mereka tidak hanya berjualan Honda Scoopy lagi, karena beberapa motor Honda sudah ada yang mengadopsi gaya retro seperti ini juga. Misalnya Honda Stylo. Honda Stylo memiliki konsep yang hampir serupa sebenarnya, yaitu retro. Walaupun secara harfiah Stylo masuknya ke retro modern, tapi ya masih sama-sama retro. Iya kan? Honda Stylo sebenarnya adalah motor yang cukup bagus, cuman ya gitu, knalpotnya aja yang nggak simetris bentuknya. Menariknya adalah, mungkin Honda Stylo memang motor yang bagus untuk kebanyakan orang, tapi sayangnya dengan hadirnya Stylo, tentu aja hal ini menjadi berita yang cukup mengecewakan untuk sebagian orang juga. Kenapa? Ya karena sebelum Stylo muncul, Honda dikabarkan akan meluncurkan motor yang sebenarnya mirip Stylo, yaitu Giorno. Ketika berita ini tersebar, banyak fans boy Honda langsung gak sabar pengen beli motor tersebut. Karena bagaimanapun, motor ini seperti terlihat lebih classy, dan lebih presisi, dan yang pasti lebih berasa kesan retronya. Namun sayangnya, walaupun motor ini disukai oleh banyak orang, Giorno tidak dimasukkan ke pasar Indonesia oleh Honda. Namun kenapa Honda tidak menjual Giorno dan lebih memilih Stylo? Jawabannya Honda Giorno nggak cocok sama pasar Indonesia sama sekali. Maksudnya gimana? Jadi gini, Giorno adalah motor matic khusus pasar Jepang awalnya, yang mana kalau di pasar Jepang biasanya mereka menjual motor matic dengan cc yang kecil. Dan Giorno di Jepang ada varian yang versi 50cc. Kecil banget kan? Kalau model ini masuk Indonesia, tentu aja motor ini cuma akan menjadi bahan hujatan doang. Selain itu, untuk di Thailand sendiri, sebenarnya mereka juga sudah meluncurkan Giorno Plus, yang mana motor ini memiliki mesin di 125cc. Masalahnya lagi adalah, Honda sangat bermain dengan angka cc di Indonesia. Sebagai contoh PCX 160, atau Honda Vario 160, atau Honda Stylo 160. Mereka semua menggunakan angka 160, padahal kualifikasi aslinya hanya ada di 156,9cc. Tapi apakah boleh angka 156,9cc dibulatkan menjadi 160cc karena desimalnya cenderung jauh? Secara umum sebenarnya bisa dibulatkan jika dalam konteks penamaan produk atau marketing. Namun bagaimana secara matematika? Ini tergantung lagi, kita mau bulatkannya kemana? Jika kita mau melakukan pembulatan ke satuan terdekat, jelas seharusnya Honda menulis 157cc bukan 160cc. Tapi kalau pembulatan ke puluhan terdekat, angka tersebut bisa dibulatkan ke 160. Ya intinya Honda akan selalu bermain angka cc di sini, karena mereka tahu dan sadar kalau di Indonesia angka cc adalah segalanya. Semakin tinggi angka cc-nya, maka akan semakin bagus juga penjualannya. Dengan adanya hal ini, Giorno sudah jelas nggak bisa bersaing sama sekali di pasar Indonesia. Tapi kan Villano aja 125cc, Fazio juga 125cc, motor tersebut laku-laku aja. Gini nih, Yamaha tidak terlalu tergila-gila dengan angka cc, sedangkan Honda benar-benar tergila-gila dengan angka cc. Makanya Honda cukup sensitif dengan angka cc di motornya. Namun walaupun angka cc menjadi hal prioritas yang dipikirkan, selain hal tersebut sepertinya Honda juga tidak mau membuat kanibalisme produk. Tapi kan Giorno 125 dan sejauh ini belum ada motor matic retro dengan mesin 125cc di jajaran Honda. Oke, memang secara cc memang tidak ada motor matic bergaya retro di kelas itu. Tapi kalau secara harga gimana? Diketahui Honda menjual Honda Scoopy yang bermesin 110cc ada di angka 23 jutaan. Kemudian Stylo ada di angka 29 jutaan. Yang berarti antara kedua motor tersebut hanya tersisa celah harga sebesar 6 juta rupiah aja. Dan jika Giorno Plus masuk, motor ini akan dikasih harga berapa? Misalnya kita ambil celah harga tengah-tengahnya antara kedua motor tersebut, yaitu 3 juta rupiah. Yang berarti Honda Giorno Plus akan dijual dengan harga mulai dari 26 jutaan. Harganya mepet banget kan? Jika harganya dijual mulai dari 26 juta rupiah, Giorno bisa merusak pasar yang sudah ada. Scoopy akan memiliki image yang buruk karena dinilai menjadi motor kentang dan ketinggalan zaman. Sedangkan Stylo akan memiliki image yang overpriced dan lainnya mengingat Giorno sebenarnya sudah lebih dari cukup.
Dengan kondisi tersebut, ya bisa dibilang jika Giorno dijual di Indonesia, motor tersebut memang bisa langsung menjadi motor kanibal. Lagi pula nih ya, Honda Scoopy walaupun penjualannya menurun nih saat ini, motor ini masih bisa terjual ratusan ribu unit. Belum lagi Honda Stylo, motor ini juga terjual ratusan ribu unit setiap tahunnya. Jika Honda memasukkan Giorno dan Giorno menjadi produk kanibal, angka-angka yang manis tersebut akan berubah menjadi angka yang pahit. Dan Honda tentu aja nggak mau hal tersebut terjadi. Lagi pula nih ya, ketika Honda sedang berada di posisi nyaman, mereka cenderung lambat dalam hal pergerakan. Dan saat ini Honda sedang berada di zona paling nyaman yang pernah ada. Tidak pernah membuat produk dengan inovasi tinggi. Tidak pernah membuat sesuatu yang benar-benar baru kecuali Honda Vario Street. Intinya, Honda sedang berada di zona nyaman. Tidak ngapa-ngapain produknya, tapi diterima oleh pasar. Kalau kondisinya begini, ya ngapain dia harus repot-repot masukin Giorno ke Indonesia? Apalagi dimasukin adalah produk kanibal. Iya, hampir mustahil. Namun apakah Honda benar-benar bisa membawa motor ini ke Indonesia? Jika Honda mau, secara harfiah Honda tentu aja bisa membawa motor ini ke pasar Indonesia. Berbeda dengan Suzuki yang penuh drama dengan Suzuki Salutonya atau Suzuki Shu. Suzuki Indonesia mungkin tidak punya taring yang kuat untuk membawa produk tersebut karena angka penjualan Suzuki Indonesia cenderung jelek jika dibandingkan dengan angka-angka penjualan negara lainnya. Sedangkan Honda dengan angka penjualan hampir 5 juta unit per tahunnya, motor apa yang tidak bisa dibawa oleh AHM? Jawabannya hampir nggak ada. Hampir semua motor bisa dibawa ke Indonesia sebenarnya. Tapi ya gitu, masalahnya cuma satu. Honda Indonesia sangat idealis dalam hal line up produknya. Jika aja Stylo tidak ada di universe ini, mungkin aja Giorno akan menjadi highlight utama motor retro klasik modern Honda saat ini. Iya kan? Lagi pula nih ya, jika kita mau sandingkan desainnya antara Giorno dan Stylo, sepertinya Stylo memang jauh lebih masuk untuk selera pasar Indonesia. Kenapa? Ya karena orang Indonesia itu suka banget sama desain yang bernuansa tajam-tajam. Lihat aja di Stylo. Walaupun desainnya retro, tapi ada beberapa lekukan tajam di desain Honda Stylo. Dan ini adalah sesuatu yang disukai oleh konsumen Indonesia. Walaupun retro tapi terlihat modern. Sedangkan di Giorno, desain Giorno lebih halus, mulai dari tampilan depan, apalagi tampilan belakangnya. Motor ini benar-benar halus dan retro klasik banget. Desainnya nggak jelek dan tetap selera orang Indonesia juga sebenarnya. Tapi jika di-compare dengan Stylo, sepertinya Stylo akan memiliki daya tariknya tersendiri di pasar Indonesia. Namun ini cuma preferensi aja sih, karena kedua motor ini ya secara desain sebenarnya sama-sama bagus, cuma tinggal bagaimana kalian memandangnya. Itulah alasan kenapa Giorno tidak masuk Indonesia, bukan karena AHM yang tidak mampu membawa motor ini. Cuman aja motor ini bingung mau dijual di harga berapa dan ditaruh di segmen mana. Dan jika tiba-tiba Honda Indonesia mengeluarkan Giorno di Indonesia, berarti ada yang salah nih dari Honda. Karena mereka akhirnya mau repot-repot melakukan hal yang sebenarnya nggak penting-penting banget untuk menaikkan penjualan mereka. Iya kan? Gimana nih menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.